Salam saudara, apa kabar? Saya berharap kita semua dalam keadaan baik. Memasuki bulan Februari tahun 2021, saya yakin dan percaya rahmat Tuhan, anugerah daripada Tuhan ada buat kita semua. Amin saudara. Mari saudara, sebelum kita memulai ibadah hari ini, mari kita berdoa terlebih dahulu. Bapa kami di dalam sorga, Tuhan Yesus, kami mengucap syukur Tuhan atas kebaikan Tuhan buat hidup kami Tuhan. Kalau kami ada sampai hari ini, itu semua karena kasih daripada Tuhan. Biarlah kasih yang Tuhan sudah berikan kepada kami tidak mau sia-siakan Tuhan. Biar kami terus menyembah Tuhan, kami selalu menyenangkan hati Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, kami siap untuk memulai ibadah hari ini. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami alaskan doa kami. Haleluya, amin. Setiap langkahku, tanganmu menuntun jalanku, karena kau pelita hidupku, yang selalu bersinar dalamku. Kasih-Mu sempurna, selalu baru, tiada habisnya. Apapun cerita hidupku, janji-Mu tak kau tinggalkanku. Ku percaya Kau Tuhan atasku, ku serahkan semua masa depanku. Ku tak akan takut, hidupku aman di dalam-Mu. Oh, 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 oh. Kasih-Mu sempurna, kasih-Mu sempurna, selalu baru, tiada habisnya. Apapun cerita hidupku, janji-Mu tak kau tinggalkanku. Ku percaya Kau Tuhan atasku, ku serahkan semua masa depan. Ku tak akan takut, hidupku aman di dalam-Mu. Ku berjalan dalam kebenaran-Mu, sumber damai di dalam jiwaku. Kau Yesus yang hidup, tiada yang mustahil bagi-Mu. Forever I will sing in Your presence. Forever I will trust in Your
trust in your name. Your will be done. Your will be done. Your will be done. Your will be done. Oh, hallelujah. Oh, terima kasih Yesus. Oh, karena kasih-Mu Tuhan, anugerah-Mu nyata Tuhan. The sun comes up, it's a new day dawning. It's time to sing your song again. Whatever may pass and whatever lies before me, let me be singing when the evening comes. Bless the Lord, oh my soul, oh my soul. I worship His holy name. Sing like never before, oh my soul. I worship Your holy name. Hallelujah. You're rich in love and you're slow to anger. Your name is great and your heart is kind. For all your goodness I will keep on singing. 10,000 reasons for my heart to find. Bless the Lord, my soul, oh my soul. I worship His holy name. Sing like never before, oh my soul. I worship Your holy name. Bless the Lord, my soul, oh my soul. I worship His holy name. Sing like never before, oh my soul. I worship Your holy name. Bless the Lord, oh my soul, oh my soul. I worship His holy name. Sing like never before, oh my soul. I worship Your holy name. I worship Your holy name. I worship Your holy name.
Terima kasih Tuhan. Semua ini karena kasih Tuhan ada buat kami Tuhan. Kami boleh berdiri, kami boleh ada sampai hari ini. Itu karena kasih Tuhan yang melimpah buat hidup kami Tuhan. Dalam keadaan apapun Tuhan, kami mau terus bersyukur kepada Tuhan. Karena perlindungan Tuhan, karena naungan Tuhan ada buat kami Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Tiba saatnya kami boleh mendengar pesan-pesan Tuhan. Dan kami boleh terus menggali Tuhan, apa isi hati Tuhan buat hidup kami Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Berbicaralah kepada kami Tuhan. Atur segala langkah kami, karena kami mau terus mengikuti setiap apa yang Engkau katakan Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami siap untuk mendengarkan firman Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami akan doa kami. Haleluya. Amin. Shalom saudara, apa kabar Home Church? Puji Tuhan. Puji Tuhan juga kita sudah ada di minggu pertama di bulan yang baru, bulan Februari. Saya berdoa kita nggak miss apapun juga dalam kita mengejar rencana Tuhan buat setiap kita. Bulan depan tuh, maka full kita, 1 tahun kita, kalau kita lihat bahwa kita 1 tahun udah full beribadah secara online. Nah, kita belajar banyak dan hari ini kita mau belajar apa yang Tuhan mau kerjakan, terutama mengawali tahun ini. Amin ya saudara. Yuk sebelumnya kita doa bersama-sama. Mari kita berdoa. Tuhan terima kasih buat hari ini kami sudah ada di awal Februari. Kami berdoa sungguh ya Tuhan. Tuhan terus memimpin kami, menuntun setiap langkah kami, sebab kami nggak mampu tanpa Engkau. Hari ini, di bulan yang baru ini, Bapa, biarlah rencana-Mu nyata buat setiap kami. Terima kasih ya Tuhan. Pimpin terus kami semua, di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Sama-sama katakan, amin. Haleluya. Saya akan langsung saja, supaya tidak buang terlalu banyak waktu. Nah, sepanjang tahun lalu, saudara, kita sudah banyak berbicara soal calling, panggilan. Kita sama-sama belajar tahun lalu bahwa calling itu ada dua bentuk. Yang pertama, panggilan secara umum untuk setiap orang percaya. Lagi ya, panggilan umum. Panggilan untuk setiap orang percaya. Apa itu? Menjadi serupa dan segambar dengan Kristus. Prosesnya apa di dalamnya? Melalui proses pemuridan. Itu amanat agung dan itu yang harusnya kita kejar dalam setiap waktu. Tuhan tuh justru memulainya dengan sebuah panggilan umum. Artinya semua ini untuk semua orang, untuk saudara, untuk saya. Nggak ada orang yang bilang, oh enggak, kalau aku enggak deh kayaknya. Enggak, ini panggilan umum untuk setiap kita menjadi serupa dan segambar dengan Kristus melalui sebuah proses pemuridan. Nah, tetapi di dalamnya kita menemukan juga ada panggilan-panggilan khusus. Ya, apa maksudnya panggilan khusus? Tahun lalu kita bahas tuh panggilan-panggilan yang spesifik, di mana Tuhan mengutus kita untuk sebuah hal yang spesifik, mungkin bidang spesifik. Hal yang spesifik. Tahun lalu juga kita belajar gimana kita bisa menemukannya. Antara lain dengan ngelihat passion. Nah, passion itu adalah keinginan, gairah, ketertarikan kita terhadap apa ya. Nah itu ya. Bisa juga melalui kelebihan khusus. Sudah dari kecil berbakat ngomong, dari kecil berbakat nyanyi, dari kecil telaten, dari kecil sudah punya bakat teliti. Ya. Atau juga yang ketiga adalah afirmasi orang lain. Saat kita melakukan hal tersebut, maka orang lain, iya ya, diberkati, iya ya, suka, berdampak positif. Itu 3 hal yang bisa membuat kita menemukan panggilan khusus kita. Ya. Perpaduan 3 unsur tadi akan membuat kita mengenali panggilan khusus kita. Saya berdoa di tahun lalu, saat kita menyelami dan mendalami apa yang
Tuhan mau dalam setiap panggilan itu kita menemukan panggilan-panggilan yang khusus, spesifik. Tiap orang lain-lain. Ya, untuk setiap kita. Ada panggilan yang sama, yaitu panggilan umum untuk setiap kita. Tapi juga setiap kita dipanggil secara khusus. Nah, tahun ini tahun eklesia bagi Home Church. Artinya kita akan belajar mengukur kedalaman. Artinya mengukur kedalaman itu adalah seberapa dalam kita mengenal Kristus. Bagaimana kita mengukurnya? Melalui buah-buah kehidupan yang mengalir melalui hidup kita. Ya, sekali lagi ya, ini tahun eklesia buat Home Church. Artinya kita mau mengukur, mendalami seberapa sih kita mengenal Allah, mengenal Tuhan Yesus, mengenal keinginan hatinya. Bagaimana caranya? Caranya adalah dengan melihat buah-buah yang mengalir dalam kehidupan kita. Haleluya. Ya. Diharapkan saat kita melihat hidup kita, kita bisa melihat kedalaman akar kita yang kita berdoa, bahwa akar kehidupan kita berakar dalam kasih Kristus. Ya. Nah, kalau kita bandingkan dengan firman Tuhan di Matius 13 ayat 24, saya bacakan sampai ayat 30, sekali lagi Matius 13 ayat 24 sampai 30. Yesus membentangkan suatu perumpamaan lain lagi bagi mereka. Katanya, hal kerajaan sorga itu seumpama orang yang menabur benih yang baik di ladangnya. Tetapi pada waktu semua orang tidur, datanglah musuh menaburkan benih lalang di atas gandum itu, lalu pergi. Ketika gandum itu tumbuh dan mulai berbulir, nampak jugalah lalang itu. Wow. Maka datanglah hamba-hamba tuan ladang itu kepadanya dan berkata, Tuan, bukankah benih baik dan yang Tuan taburkan di ladang Tuan? Dari mana lalang itu? Ayat 28, jawab Tuan itu, seorang musuh yang melakukannya. Lalu berkatalah hamba-hamba itu kepadanya, jadi maukah Tuan supaya kami pergi mencabut lalang itu? Ayat 29. Tetapi ia berkata, jangan. Sebab mungkin gandum itu ikut tercabut pada waktu engkau mencabut lalang itu. Ayat 30. Biarkanlah keduanya tumbuh bersama sampai waktu menuai. Pada waktu itu aku akan berkata kepada penuai, kumpulkanlah dahulu lalang itu dan ikatkanlah berberkas-berkas untuk dibakar. Oh, yang lalang dibakar. Kemudian kumpulkanlah gandum itu ke dalam lumbungku. Dari ayat ini bisa jelas kita melihat bahwa dari buahnya lah, dari bulir-bulirnya, dari sesuatu yang kelihatan saat dia dewasa, saat dia sudah tumbuh, kita akan bisa melihat, oh ini jenis apa, ini akarnya apa ya, ini benihnya apa, lalangkah atau gandumkah. Jadi di situ kita bisa mengukur kedalaman kita berakar, sehatnya kita gitu ya, bertumbuhnya dan melalui buahnya. Nah, 2 bulan ini memasuki tahun baru, kita mulai bicara soal benih. Wah, luar biasa. Ini setiap tema di Home Church itu dibicarakan, saudara. Ya, didoakan bersama, dibicarakan, nggak sebentar gitu ya. Tapi menarik ini, karena 2 bulan ini kita mulai berbicara tentang benih. Bulan lalu secara umum kita membahas pengertian benih dan berusaha kita menyamakan pemahaman kita tentang benih-benih. Ya. Sebab benih itu Tuhan yang kasih, ya. Bulan ini kita sama-sama akan gali soal nourish and nurture, ya. Nourish and nurture. Nanti kita akan bahas sama-sama. Nah, dalam bahasa Indonesia terjemahannya sih mirip ya, memelihara. Namun hal ini bagus kalau kita coba dalami. Ada perbedaan signifikan yang bisa kita pelajari. Konteks ini kita ambil dari Matius 13 ya, soal penabur benih. Kalau saudara ingat ya, ada orang yang menabur benih. Ya.
Konteks ini ada di Matius 13, ada di Markus 4, Lukas 8. Semuanya nulis tentang ini, cuma Yohanes yang nggak nulis ya. Matius 13, Markus 4, dan Lukas 8 ya, di Perjanjian Baru. Perumpamaan ini menceritakan seorang penabur benih menabur benihnya. Ada 4 jenis tanah yang ditabur. 1 pinggir jalan, ada tanah berbatu-batu, ada benih yang jatuh di semak duri, ada juga benih yang jatuh di tempat yang baik. Masing-masing benih bertumbuh, tapi beda-beda. Bukan tergantung benihnya. Nah, ini menarik nih, saudara. Semuanya tumbuh, ada yang enggak, tapi bertumbuh sesuai tanahnya, bukan karena benihnya. Benih di pinggir jalan, Injil Lukas nulis diinjak-injak orang, dimakan habis oleh burung. Benih di tanah berbatu, tumbuh cepat tapi layu kering karena tidak berakar. Matius, Markus, Lukas itu. Kalau Matius, Markus, Lukas nulis tidak berakar karena nggak mendapatkan air, ya kan? Di semak duri artinya benih yang kemudian dihimpit oleh semak duri sehingga mati dan tidak berbuah. Itu Injil Markus. Benih di tanah yang baik, nah ini yang akan berbuah. Bahkan kalau Matius sama Markus pakai kata-kata itu ya, 30 kali ganda, 60 kali ganda, 100 kali ganda, yang sering kita ulang-ulang kalau kita doa itu ya, biarlah berkat 60 kali lipat. Wih, luar biasa. Itu diambil dari sana, oke? Tapi kalau kita lihat secara implisit ya, kita akan bisa melihat konteks dari nourish and nurture tadi. Nourish and nurture melalui Matius 13 ayat 23. Saya bacakan buat Bapak Ibu ya. Yang ditaburkan di tanah yang baik ialah orang yang mendengar firman itu. Wow. Dan mengerti. Dan karena itu ia berbuah. Ada yang 100 kali lipat, ada yang 60 kali lipat, ada yang 30 kali lipat. Perhatikan itu. Orang yang mendengar kemudian mengerti. Ayat ini jelas menekankan gini loh saudara. Pengertian itu penting. Karena pengertian keluar dari sebuah pemahaman. Dan pemahaman, kedalaman pemahaman adalah hasil dari sebuah perenungan. Jika kita benar-benar merenungkan apa yang Tuhan kasih, benih-benih itu, apa yang Tuhan tabur dalam hidup kita, potensi, benih, kita renungkan, kita pahami, dan kita menjadi orang yang mengerti mengelola benih-benih ini. Maka buahnya akan lebat, pertumbuhannya akan sehat. Ya, di sini kita akan melihat ada proses itu nih, mengerti. Nah, kalau kita lihat arti nourish, ya. Nourish artinya memelihara, tapi konteksnya ini dengan cara memberi makanan. Lagi ya, nourish artinya memelihara, tapi dalam konteks memberi makanan. Benih atau potensi yang kita temukan dalam diri kita, dalam hidup ini harus terus kita, tanda kutip, kasih makan supaya dia bertumbuh. Atau dengan kata lain, kita setia menggali, melatih potensi yang Tuhan percayakan, tergali, dilatih. Amin. Apakah itu panggilan umum atau panggilan khusus? Harus kita latih, kita gali, kita usahakan, kita mengejar pengertian, mengerti terhadap panggilan itu. Ya. Mungkin ada kita yang mendapatkan di hari-hari ini justru panggilan khusus ya. Saya akan coba rinci panggilan-panggilan khusus yang saya lihat di kehidupan orang-orang yang saya kenal, yang ada di home church, yang di sekitar saya, yang kemudian mereka temui. Ini dari kehidupan orang-orang nih saudara. Ada yang menemukan panggilannya
saat dia berbisnis online. Wah, dahsyat ya. Dulu belum pernah, sekarang mulai berbisnis online. Pertanyaannya hari ini, setelah menemukan dikasih makan nggak? Digali nggak? Makin ngerti nggak cara berbisnis online itu gimana? Karena nggak sama dengan bisnis konvensional yang bukan online. Ya, apakah kita cari tahu nggak? Terus gali nggak? Dilatih nggak? Atau sekali, wah bagus, besok nggak jalan? Ah udahlah, digali nggak? Atau ada yang sekarang banyak yang jadi agen asuransi. Wah luar biasa ya. Itu hebat. Ya. Tapi digali enggak? Ikut training-trainingnya enggak? Sungguh-sungguh enggak di situ? Kalau saudara sudah menemukannya, mari gali. Ya. Jadi ahli di situ. Istri saya mulai suka melukis, ya. Saudara tahu itu banyak di tahun ini dia mulai melukis. Dari yang dia juga mulai gambar karena Fani menemukan buat cerita anak Indonesia melalui IG Live-nya, IG Live. Suka salah kalau bahasa Inggris. Dia menemukan panggilannya, tapi dia mulai latihan gambar. Saya lihat gambar-gambarnya, wah makin lama makin bagus. Kenapa? Dilatih, didalami, caranya gimana. Belajar. Fani les gambar. Pakai cat air gimana, akrilik gimana. Oh saya beli catnya sampai, ini cat apa lagi? Oh, ternyata lain-lain. Ya. Ada yang khusus. Mungkin saudara menemukan, saudara bisa menulis buku. Atau saudara menemukan, saudara bisa menulis inspirasi di sosial media. Kan dahsyat tuh. Saya tuh nggak bisa gitu. Ya. Ada banyak teman-teman kita yang bagus-bagus itu sosmednya. Ada yang menemukan interest-nya. Bercocok tanam. Wah, hebat tuh. Ya, IG-nya penuh dengan tentang nanam gimana, media tanam gimana. Ini tumbuhan namanya apa? Waduh. Luar biasa. Masak mungkin. Tadi saya baru dapat kiriman. Bolu, saudara. Bolu. Semua orang tahu bolu. Saya mau menekankan ini makanan yang ya sehari-hari, kue bolu. Tapi saudara, ini bolunya kalau dipotong, ini perfeksionis sekali ya. Maksud saya, bentuknya bagus, package-nya bagus, dipotong. Lihat lapisannya di dalam, ratanya, warnanya. Saudara, untuk hal yang sederhana kalau didalami, disungguh-sungguhin luar biasa. Mungkin saudara di sepanjang tahun ini gara-gara banyak sosmed, ya, saudara mulai belajar ngedit video. Wah, hebat. Ya. Bisnis sederhana mungkin. Atau mungkin ada yang sekolah lagi. Pingin belajar lagi. Atau mungkin saudara belajar investasi baru. Saya kenal satu bapak yang di awal tahun lalu, tiba-tiba dalam saat teduh dia dapat lagu-lagu. Orangnya nggak pernah yang praise and worship gitu, WL, nggak jauh saudara. Businessman. Tapi merasa dapat lagu baru dalam saat teduhnya. Dan luar biasanya hari ini semua itu dikumpulin udah jadi satu album. Dahsyat ya. Kejar, dalami, jadi ahli di situ. Apakah kita mengejarnya? Apakah kita menyia-nyiakannya saja? Haleluya. Atau mungkin saudara seperti saya. Saya di tahun ini, saya nggak terlalu, saya merasa Tuhan berbicara untuk diri saya pribadi, tidak terlalu kepada panggilan khusus. Mungkin karena saya juga dari awal sudah menemukan panggilan khusus saya. Sebagai hamba Tuhan, gitu ya. Itu menurut saya adalah panggilan khusus untuk saya. Mungkin saudara juga begitu. Mungkin saudara saya sudah menemukannya. Saya sudah menemukan panggilan khusus saya. Mungkin saudara adalah guru. Mungkin saudara menemukan ada pendidik gitu ya. Atau mungkin saudara trainer. Saudara mungkin juga pengusaha.
Mungkin saudara seorang eksekutif. Nah, kita sudah menemukan panggilannya. Tapi mungkin saudara seperti saya. Justru di masa-masa ini yang Tuhan berbicara dengan kuat dalam rema-rema kehidupan saya adalah justru menemukan kembali, mempertajam panggilan umum saya. Agak kebalik ya saudara. Apa itu? Hidup yang serupa dan segambar dengan Tuhan melalui dalam proses pemuridan. Justru di hari-hari ini saya dan juga Fanny tentu, we are so passionate, bahasa Inggris lagi ya. Kita passion untuk memuridkan, kita passion untuk membagi hidup dengan sederhana kepada orang lain. Mungkin itu saudara. Hal itu yang juga kita, makanya di home church kita dorong banget itu saudara, melalui LCC. Sehingga saya berdoa gini, panggilan umum, panggilan khusus kita berjalan seimbang. Amin. Ya. Kita yang sudah kuat menemukan panggilan khusus kita, mari kita juga berjalan seimbang dengan panggilan umum kita. Sebab panggilan umum nggak pakai musim. Panggilan umum bisa dilakukan semua orang. Ada orang bilang, oh saya kayaknya belum siap deh untuk memuritan. No. Justru pemuritan itu dilakukan, dia itu kata kerja, saudara. Kata kerja artinya gini, dia dilakukan sambil melakukan sesuatu. Ya, di tengah kita melakukan panggilan khusus, kita sedang juga mengerjakan panggilan umum. Kita pernah bahas ini tahun lalu. Ya, makanya home church terus mengejar, memberi ruang untuk setiap kita untuk mengejar panggilan umum, terutama dalam LCC. Sudahkah engkau berbagi hidup di tengah LCC saudara dengan orang lain? Atau saudara mulai mengembangkan LCC baru? Nggak usah harus di home, saudara kan bisa memuridkan orang di luar gereja, dalam komunitas, komunitas saudara, nggak usah harus komunitas gereja. Amin ya. Itu nourish, memberi makan terhadap setiap potensi yang ada, ya. Memberi edit, tambahan, pengenalan, pengertian, pendalaman. Ini saya jadi teringat nih saudara. Berapa waktu lalu kami ngerjain webinar untuk Untuk BPH, GBI, Sinode ya. Saya membantu sebuah webinar dengan yang datang itu di pesertanya jumlahnya hampir 1.000. Wah luar biasa, itu teknisnya luar biasa juga. Oke. Tapi yang menarik, akhir tahun depan saya akan bantu sebuah panitia yang ngurusin sebuah webinar dengan peserta mungkin hampir 3.000. Wah ini lain lagi permasalahannya. Tapi yang menarik adalah gini, hari-hari ini ada bisnis-bisnis yang keluar berkaitan dengan yang keluar hanya karena COVID ini, terutama adalah IO bagian webinar untuk kalau pesertanya yang besar-besar. Karena kami ditawarin, nih kalau nggak mau repot nih pakai ini. Wah, ada vendor yang ngurusin webinar meeting yang jumlahnya besar. Wah, saya bilang ini sebuah bisnis baru yang nggak keluar zaman dulu ya. Sekarang baru dirasakan perlunya, luar biasa nih. Tapi kalau kita nggak dalami, ya rasanya akan Zoom biasa meeting. Tapi kalau orangnya udah banyak, saudara, lain tantangannya. Nah, pendalaman ini ternyata membuat sebuah peluang. Ya. Jadi apapun yang saudara dapati hari ini, kasih dia makan, nourish. Dalami, ya, kuasai, biar engkau mengerti secara dalam dengan semua yang potensi yang Tuhan kasih itu ya. Kita terus, yang kedua adalah nurture. Tadi nourish, nurture. Nurture artinya juga memelihara, sama bahasa Indonesianya sama. Tapi konteksnya adalah memberi suasana, ya.
situasi yang mendukung sebuah pertumbuhan dan buah. Widih. Dipelihara, kalau tadi dikasih makanannya. Kalau ini menjaga suasana, ya, menjaga kondisi untuk bisa bertumbuh. Saya jadi teringat bahwa ada 3 hal yang menjaga hidup kita terus ada dalam rencana Tuhan. Ya, 3 hal. Dan ini saya pakai juga untuk mengukur diri saya sendiri, juga mengukur kalau orang misalnya konseling ya. Ini yang leader ya, orang datang sama saudara untuk konseling, saudara bisa pakai ini. Ada 3 hal yang menjaga kita terus ada dalam rencana Tuhan, menjaga kita. Ya, yang pertama adalah pengajaran yang benar. Pengajaran. Yang kedua adalah disiplin rohani. Doanya gimana, saat teduhnya gimana, bagaimana cara dia merenungkan firman. Ya. Yang ketiga adalah apakah dia hidup dalam sebuah komunitas. Karena sendirian itu kita sulit untuk berbuah. Karena kita butuh orang lain untuk berbuah, terutama buah jiwa-jiwa. Di dalam komunitas ada pelayanan pribadi, melayani orang lain. Di tengah komunitas juga kelihatan respons, ya saudara. Respons, jadi karakter orang kelihatan tuh di komunitas. Makanya pengajaran, disiplin pribadi, dan komunitas, kehidupan berkomunitas jadi hal penting menjaga kita ada dalam rencana Tuhan. Nah, kalau kita memperhatikan perumpamaan di atas, ya, yang tadi penabur benih, maka kita bisa melihat, saudara, benih. Nah, ini penting nih. Benih itu dari Tuhan. Lagi ya, benih itu dari Tuhan. Dalam konteks perumpamaan di atas, benih adalah firman. Benih adalah potensi dari Tuhan yang Tuhan kasih. Nah, kalau kita lihat tadi, yang menentukan benih ini bertumbuh, sehat, dia nantinya subur, berbuah lebat, apa saudara? Benihnya? Enggak. Ternyata tanahnya. Tanahnya apa dalam perikop ini? Tanahnya adalah hati kita. Benih nggak bisa tumbuh baik kalau kualitas tanahnya nggak bagus. Potensi dalam kita nggak bisa maksimal atau bahkan bertumbuh dengan baik kalau hatinya, kata tanah adalah hati kita, kualitas hati kita nggak sehat. Luar biasa pesan Tuhan bulan lalu ternyata menyiapkan hati kita, ya saudara. Jadi kita terus harus menjaga hati kita. Amsal 4:23 saya ulang, berulang-ulang kita baca ayat ini. Jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena dari situlah terpancar kehidupan. Ya, kita sering dengar ayat ini, bahkan suka mungkin. Tapi seringkali ini loh saudara, seringkali kita lupa yang jaga hati itu harusnya kita. Namanya ayatnya bilang jagalah hatimu. Tapi seringkali kalau ada masalah, kita sering menyalahkan masalah. Buat kita semua yang mungkin sedang dalam masalah besar, masalah berat untuk kita, dengar ya, jagalah hatimu. Jagalah hati kita. Situasi hati kita. Biar hati kita terus menjadi tanah yang subur. Untuk firman Tuhan, untuk setiap potensi yang Tuhan kasih. Ya. Seringkali kita nggak berhenti les musik, gara-gara sebel sama guru musiknya. Ya kan? Oh. Ada orang berhenti pelayanan, kenapa? Sebel sama pendetanya. Ya. Sebel sama teman pelayanan. Saudara, jangan biarkan hatimu, tanahmu jadi nggak baik. Ya. Potensinya harus terus bang. Jangan biarkan tanahmu terganggu dengan tercemar dengan sekitar kita. Hati kita jaga. Haleluya. Biarlah firman Tuhan ini menjadi berkat buat kita. Kita nourish, memberi makan, dan juga kita
memelihara, nurture, menjaga hati kita tetap sehat untuk potensi yang Tuhan beri. Mari kita berdoa. Hari ini kita akan perjamuan kudus. Nanti siapkan hati saudara juga untuk perjamuan kudus. Tapi biar firman Tuhan ini bertumbuh, berbuah lebat dalam hidup kita. Amin ya. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih buat hari ini. Biar setiap potensi, benih yang Tuhan kasih buat kami hari-hari ini, terus Tuhan kami beri makan. Terus Tuhan kami pelihara supaya tumbuh subur. Kami mau terus memberi makan, mendalami, menguasai, memahami, melatih. Dan kami mau terus jaga hati kami menjadi hati yang terus terpaut sama Tuhan. Berkati umat-Mu, jemaat-Mu, hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Puji Tuhan. Kini saatnya kita akan masuk kepada perjamuan kudus. Home Church setiap bulan, minggu pertama, selalu mengadakan perjamuan kudus. Haleluya. Perjamuan kudus diperuntukkan untuk setiap kita yang sudah percaya dan terima Tuhan Yesus sebagai juru selamat pribadi. Anak-anak di bawah 12 tahun, jangan ikut perjamuan kudus dulu. Puji Tuhan. Kini saatnya kita mempersiapkan alat-alat perjamuan kudus. Roti dan anggur. Kalau nggak ada roti mungkin bisa digantikan dengan biskuit, crackers gitu ya saudara. Atau kalau nggak ada anggur, saudara bisa ganti dengan yang lain. Mungkin teh manis, teh pahit, atau sirup. Saya persilahkan. Puji Tuhan. Puji Tuhan. Kini saatnya kita masuk ke dalam perjamuan kudus. Mari kita berdoa bersama-sama. Terima kasih Tuhan buat hari ini kami menikmati perjamuan kudus. Kami tahu semua anugerah. Kami tahu semuanya dari Tuhan. Untuk itu pimpin kami. Kami mau masuk dalam perjamuan kudus dengan sikap hati yang benar. Jika masih ada hal-hal yang kami simpan Tuhan, kami mohon ampun dosa kesalahan kami. Saya beri waktu untuk setiap kita menilik hati kita. Jika masih ada sesuatu yang kita simpan dari hadapan Tuhan, mohon ampun. Ada dosa, ada kesalahan. Mari minta ampun sama Dia dan terima anugerah pengampunannya. Supaya kita masuk dengan sikap yang benar. Mari saudara. Shikarabatakara. Ampuni ya Tuhan. Oh rabakaya shandarabatakara. Pikiran, tindakan, shandarabak. Kesalahan, dosa. Rabakaya shandarabatakara. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan. Yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu Ia diserahkan mengambil roti. Mari kita ambil roti di tangan kita tinggi. Dan sesudah itu Ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, bukankah roti yang atasnya kita ucapkan syukur ini adalah persekutuan kita dengan tubuh Kristus. Amin. Mari kita makan dalam nama Tuhan Yesus. Puji Tuhan. Mari kita angkat cawan di tangan kita tinggi. Demikian juga Ia mengambil cawan sesudah makan. Lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimateraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Bapak Ibu Saudara,
Bukankah cawan yang anggur yang atasnya kita ucapkan syukur ini adalah persekutuan kita dengan darah Kristus? Amin. Mari kita minum di dalam nama Tuhan Yesus. Shikarabataka, naikkan syukur. Terima kasih Tuhan. Shikarabataka, rabataka. Oh terima kasih Tuhan, terima kasih. Hirabayaka shandarabataka. Terima kasih Tuhan, terima kasih untuk perjamuan kudus. Terima kasih untuk persekutuan dengan tubuh dan darah-Mu sendiri. Terima kasih untuk anugerah-Mu, terima kasih untuk Engkau yang melayakkan kami. Hari ini Bapa, sekali lagi kami mau katakan, biarlah hidup kami ada dalam rencana-Mu. Aku berdoa untuk setiap kami, para orang tua, anak-anak, suami, istri, kami yang bekerja, kami yang berusaha, kami yang sekolah, ibu rumah tangga, Bapa, dalam nama Tuhan Yesus, kami semua ada dalam anugerah Tuhan. Berkat-Mu berlimpah, perlindungan-Mu dahsyat. Dan Engkau membuat kami berhasil dengan apa yang kami buat. Sebab kami tahu pengurapan dan hadirat-Mu menyertai kami. Terima kasih Tuhan, terutama di hari-hari ini. Kami butuh perlindungan Tuhan terhadap mara bahaya, terhadap penyakit-penyakit yang ada di sekitar kami. Biar kuasa darah Tuhan Yesus melingkupi dan melindungi kami. Bapa, terima kasih. Terima kasih. Terima kasih buat perjamuan kudus hari ini. Terima kasih Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Sama-sama katakan, amin. Terima kasih karena Anda telah beribadah bersama kami di Home Church Jakarta. Dan sebelum Anda mendengarkan beberapa info berikut, inilah visi dari gereja ini. Persembahan mingguan, persembahan persepuluhan, dan persembahan khusus dapat Anda transfer melalui rekening BCA dengan nomor 0700 504 000 atas nama GBI Home. Ibadah Kids at Home Raising Little Disciples saat ini juga bisa disaksikan melalui Pijar TV, yaitu lewat streaming online www.pijartv.com maupun melalui Pay TV atau TV berbayar Transvision Channel 778 setiap hari Kamis dan Jumat pukul 3:30 sore. Ibadah online umum maupun Kids at Home dapat kembali Anda ikuti minggu depan melalui channel YouTube Home Church Jakarta jam 10 dan 11 pagi waktu Indonesia Barat. Untuk informasi lainnya, silakan mengikuti akun Instagram @homechurchjakarta. Baik Bapak Ibu sekalian, mari kita masuk ke dalam doa syafaat. Bapa di dalam surga yang maha baik, kami datang kepadamu untuk mengucap syukur karena kami sudah mendengar sebagian dari firman-Mu yang ditaburkan melalui hamba-Mu. Biarlah firman-Mu yang sudah kami dengar itu bertumbuh, berakar kuat, dan berbuah lebat dalam kehidupan setiap kami. Kami mengucap syukur Tuhan, ini kami, pakailah hidup kami, supaya dimanapun Kau tempatkan kami boleh menjadi berkat, menjadi garam dan terang, dimanapun kami berada. Kami berdoa untuk hamba-Mu yang sudah menyampaikan firman-Mu, biarlah Kau terus akan memakai hamba-Mu ini Tuhan kemanapun Kau utus. Kau urapi bibir dan mulut hamba-Mu ini supaya melalui apa yang disampaikan banyak jiwa yang dimenangkan untuk Tuhan. Berkati keluarganya, berkati pelayanannya. Terima kasih Tuhan. Pada saat ini kami juga terus membawa setiap jemaat Tuhan di home. Apapun keadaan mereka, masalah yang sedang dihadapi oleh kami semua Tuhan, kami serahkan ke dalam tangan-Mu. Satu kepercayaan kami, satu iman kami bahwa Kau tidak pernah meninggalkan kami. Ke dalam tangan-Mu kami menyerahkan kehidupan kami. Kami ucap syukur untuk hamba-Mu,
Pastor Semi dan Fani, Tuhan juga terus memberkati hamba-Mu ini Tuhan. Tambah-tambahkan hikmat dan makrifat dari Tuhan supaya melalui kedua hamba-Mu ini Tuhan, kami boleh Kau bawa masuk sesuai dengan kehendak-Mu dalam kehidupan gereja-Mu. Terima kasih Tuhan, kami juga berdoa pada saat ini, khususnya untuk bangsa dan negara kami, untuk pemerintah kami, untuk para pemimpin bangsa kami. Tuhan, dalam kondisi yang seperti ini, COVID-19 masih membuat kami semua hidup di dalam area yang terbatas, tetapi kami mau belajar taat Tuhan. Kami percaya bahwa Engkau sedang menghendaki kami untuk berdiam diri di hadapan Tuhan dan mau melakukan apa menjadi kehendak Tuhan dalam kehidupan kami. Berikan hikmat kepada pemimpin kami, sehingga melalui apapun yang usaha dilakukan oleh pemerintah kami, pandemi COVID ini segera berlalu dari bangsa kami. Terima kasih Tuhan, jauhkan bangsa kami dari malapetaka, bencana alam dan hal-hal yang membuat kami jauh dari Tuhan. Kami mau berdoa supaya kasih karunia Tuhan terus ada di tengah-tengah bangsa kami. Terima kasih Tuhan, kami juga berdoa untuk pemerintah DKI, khususnya Jakarta Selatan, juga terus memberkati para pemimpin kota kami ini Tuhan, sehingga kesejahteraan kota kami semakin baik, semakin sejahtera, dan itu membawa kebahagiaan buat kami semua. Terima kasih Tuhan, kami mengucap syukur untuk hari ini di mana Tuhan terus memberikan kami kekuatan, kesehatan, dan kebahagiaan sesuai dengan apa yang Tuhan lakukan dalam kehidupan kami. Ajar kami untuk terus bersandar dan berharap kepada-Mu. Terima kasih Tuhan, kami mengucap syukur, kami mohon ampun atas segala dosa dan kekurangan kami. Kami serahkan doa ini di dalam nama Tuhan Yesus, Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Puji Tuhan, kita selesai dengan ibadah online kita hari ini. Tetapi sebelum doa berkat, maka saya mau mengingatkan dua hal nih saudara. Yang pertama, mari terus junjung tinggi nilai ibadah di tengah kita. Haleluya. Walaupun ibadah kita ke depan akan hybrid bentuknya. Apa itu hybrid? Perpaduan antara offline dan online. Ya, kadang-kadang kita mungkin bisa buat pertemuan offline tatap muka dengan jumlah yang sangat kecil, dengan protokol yang ketat, tetapi juga kita ada ibadah-ibadah yang menggunakan media digital. Ya, nah ini adalah hybrid. Dua-duanya kita pakai. Dua-duanya adalah ibadah. Jadi dua-duanya penting. Amin ya saudara. Jaga integritas dan attitude kita. Yang kedua, saya mau mengingatkan juga nanti tanggal 21 Februari, catat di note saudara, bahwa kita akan sama-sama merayakan ulang tahun Home Church yang keempat. Masih muda ya, masih kecil loh ya, masih sangat muda. Tetapi saya berdoa, saya tahu setiap tahun itu Tuhan yang kasih. Setiap tahun itu anugerah. Jadi perlu kita rayakan, perlu kita ucapkan syukur, karena apalagi tahun ini ya, ini tahun dimana mujizat lah untuk setiap kita. Amin. Sebenarnya ulang tahunnya tanggal 19. Tapi kita akan merayakan bersama di tanggal 21 ibadah seperti ibadah Natal yang lalu. Jadi via Zoom live. Jadi kita bisa saling respon gitu ya. Jadi bukan via YouTube, nanti YouTube-nya akan kita masukin kemudian, tapi ibadahnya adalah via Zoom. Jam 10 pagi tanggal 21 Februari. Puji Tuhan, kini saatnya kita selesai dan terima berkat Tuhan. Arahkan hatimu kepada Tuhan dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberikan engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Berkat yang berlimpah dari Allah Bapa, kasih yang sempurna dalam nama Tuhan Yesus, dan persekutuan yang indah dengan Roh Kudus menyertai kita semua mulai saat ini bahkan sampai selama-lamanya. Terima berkat Tuhan ini, sama-sama katakan amin. Tuhan berkati.